Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EDN. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya ya. Di video kali ini akan khusus dibahas tentang keliling dan luas lingkaran. Jika suatu lingkaran diketahui jari-jari atau simbolnya R, untuk mencari keliling kita bisa memakai rumus 2VR ya, atau 2 kali V kali R ya. Dan untuk mencari luas lingkaran kita bisa memakai rumus VR kuadrat. Namun jika diketahui diameter, untuk mencari keliling, kita bisa memakai rumus V kali D, dan luas sama dengan 1/4 kali V kali D pangkat 2 ya. Kita perhatikan, ini diameter ini kan 2 kali jari-jari ya. Jadi 2 kali jari-jari, untuk menjabarkan rumusnya ini, kita bisa memakai seperti ini ya. Ini diameter, kan sama dengan 2 dikali R ya, 2 kali jari-jari ya. Jadi kalau misalnya kita cuma ingat 2 kali V kali R, nah kenapa nih bisa jadi V kali D? Pembuktiannya ini adalah, ini sama dengan 2 kali V ya, dikali dengan, nah jari-jari. Diameter kan 2 kali jari-jari, berarti jari-jarinya itu adalah D per 2 ya, atau setengah kali diameter. Nah ini kita jari-jari kita bisa jabarkan dengan D per 2. Nah, lalu ini 2 dengan 2 ini bisa dicoret. Nah, dapatnya adalah V kali D. Nah, sehingga terbukti ya, keliling sama dengan V kali D kalau kita ingin memakai rumus yang diameter. Nah, gimana dengan V kali R kuadrat? Gimana penjabarannya supaya bisa dapat 1/4 VD kuadrat? Berarti tinggal gantikan jari-jarinya dengan diameter ya. Jadi jari-jari ini kan D per 2 ya, atau diameter dibagi 2 ya. Jadi D per 2 pangkat 2. Nah, sehingga dapatnya adalah V kali D pangkat 2 per 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, dapatlah 1/4 V D pangkat 2 ya. Nah, jadi ini bebas ya. Kalian mau memakai rumus jari-jari untuk mencari keliling sama dengan 2VR, atau V kali D juga boleh. Ini luas V kali R kuadrat atau 1/4 VD kuadrat juga sama saja ya. Nah, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran jika kelilingnya 176 cm dengan V sama dengan 22/7. Nah, kita masukin rumus kelilingnya, karena ini keliling diketahui ya. Jadi keliling sama dengan 2 kali V kali R. Nah, kelilingnya ini 176 sama dengan 2 kali 22/7. Jadi ini V-nya bisa 22/7 atau 3,14 ya. Kalau di soal tidak diketahui V-nya harus memakai 22/7 atau 3,14, berarti itu tergantung kepada pilihan masing-masing ya. Boleh 22/7 atau 3,14. Tetapi jika soalnya diketahui nilai V, kita ikuti yang ada di soal ya. Jadi 2 kali 22/7 dikali dengan jari-jari. Tujuan kita mau mencari jari-jari ya. Sehingga ini kali 2 pindah jadi bagi. Jadi 176 dibagi 2 hasilnya 88. 88 sama dengan 22/7 kali R. Nah, ini dipindahkan 22/7-nya sehingga dapatnya 88 kali 7 per 22. Ini bisa coret ya. 22 dengan 88 dapatnya adalah 4. 4 kali 7 hasilnya adalah 28 cm ya. Jadi kalau kita mau cari diameter, misalnya di soal ditanya diameter, berarti diameternya itu adalah 2 kali 28, 56 cm ya. Berikutnya nomor 2. Hitunglah luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 24 cm dengan V sama dengan 3,14. Nah, ini kita disuruh mencari luas lingkaran. Diketahui jari-jari. Jadi kita memakai V kali R kuadrat ya. V-nya itu 3,14 kali 24 kali 24. 2 kali ya, karena ini pangkat 2. Nah, tinggal dihitung, hasilnya adalah 1808,64 cm pangkat 2. Next, contoh soal nomor 3. Hitung diameter lingkaran yang luasnya sebagai berikut. Nah, ini ada ketentuan bahwa V-nya itu adalah 3,14. Ini luas.
dan diketahui adalah ditanya adalah diameter. Jadi kita memakai rumus diameter ini, luas sama dengan 1/4 VD kuadrat. Ini luasnya diketahui 28,26 ya. Sama dengan 1/4 kali 3,14 kali D pangkat 2. Ini dikali silang, jadi 4 kali 28,26 hasilnya adalah 113,04 sama dengan 3,14 kali D kuadrat. Nah ini D-nya dapatnya adalah 6 cm karena akar 36 itu 6 ya. Yang poin B, ini luasnya 36 V. Jadi ini V-nya kita biarin saja ya. Kenapa? Karena ruas kiri dengan ruas kanan V-nya ini kita bisa coret. Jadi kita nggak usah masukin 3,14 ke dalam V ini ya. Ini akan memperumit perhitungan nantinya. Setelah itu 4 kali 36 ini adalah 144 sama dengan D pangkat 2. Akar 144 adalah 12 cm. Berikutnya nomor 4. Hitunglah keliling dan luas bangun-bangun yang diarsir berikut dengan ketentuan V-nya itu adalah 22/7 ya. Nah ini kita perhatikan yang namanya keliling lingkaran ini ya. Ini ditambah dengan 21 ini ya. Nah jadi ini keliling setengah lingkaran. Keliling satu lingkaran itu untuk diameter adalah V kali D. Ini untuk satu lingkaran. Jadi kalau setengahnya tinggal tambahkan setengah di depannya saja ya. Jadi setengah kali V kali D ditambah dengan ini juga termasuk keliling ya, 21. Nah hati-hati ya. Kalau satu lingkaran itu V kali D. Tapi kalau setengah lingkaran kita mau cari keliling, berarti setengah kali V kali D ini baru yang sisi lengkung ini. Harus ditambah dengan yang diameternya nih 21 ya untuk mencari keliling setengah lingkaran. Jadi ini tinggal masukin setengah kali V 22/7 kali diameternya 21 ditambah dengan 21. Ini banyak silap, banyak yang lupa menulis tambah 21 nih. Jadi hati-hati ya untuk yang bukan satu lingkaran. Berarti ini dapatnya adalah 33 tambah 21. Dapatnya adalah 54 cm. Nah, ini keliling udah selesai ya. Ini tinggal mencari luas. Luas itu adalah setengah VR pangkat 2. Nah, boleh nggak kita memakai yang diameter? Boleh. Kalau memakai diameter, berarti rumusnya adalah setengah dikali 1/4 VD pangkat 2. Nah, jadi ini bebas ya. Mau pakai yang rumus diameter boleh. Mau memakai rumus yang jari-jari boleh. Nah, kalau kita mau memakai jari-jari, berarti setengah kali 22/7, jari-jarinya jangan lupa dibagi 2. Jadi 21 cm bagi 2 dapatnya adalah 10,5 ya. Jadi 10,5 jabarkan 2 kali. Ini nanti tinggal dicoret. Ini juga 2 sama 22 coret, dapatnya 11. Ini 7 sama 10,5 coret, dapatnya adalah 1,5 ya. Nah, ini tinggal dikalikan, hasilnya adalah 173,25 cm pangkat 2. Jadi satuan luas itu pangkat 2 ya, cm pangkat 2. Satuan keliling itu tidak ada pangkat 2 ya. Untuk poin B, nah ini bentuk gambarnya agak rumit. Jadi kita perhatikan dulu, kalau ini 14 cm tambah 22 cm, ini panjangnya adalah 36 cm ya. Terus yang ini menandakan, simbol ini menandakan bahwa panjangnya adalah sama. Ini 14 cm. Ini sama, ini juga sama. Jadi sisi ini kan panjangnya sama nih 2. Ini kan 14 cm. Jadi 14 cm dibagi 2 berarti ini panjangnya 7 cm. Ini juga 7 cm. Yang atas ini juga 7 cm. Otomatis panjang sisi yang ini kan totalnya adalah 36 ya. Jadi 36 dikurang 7 hasilnya adalah 29. Nah, jadi ini panjang sisi yang ini adalah 29 cm ya, yang ini 7 cm. Terus ini kenapa bisa 3/4 ya kali 2 VR? Kita perhatikan. Kalau misalnya ini kan setengah lingkaran. Kalau dibagi 2 berarti ini 7 cm, ini 7 cm ya.
Nah, ini udah setengah, berarti 1/4, 2/4 sama lengkungan ini, lingkaran ini, berarti totalnya ada 3/4 ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini kalau dibuat gini, ini setengah lingkaran, ini tarik keluar ya. Ini 7 cm, ini 7 cm. Nah, kebetulan ini juga sama, jari-jarinya 7 cm, jadi kita gabungkan di sini. Nah, jadi totalnya ini kan ada 3/4 lingkaran ya. Jadi 3/4 lingkaran kita mau pakai jari-jari, kalau keliling satu lingkaran kan 2 VR. Nah, kalau 3/4 berarti tinggal tambahkan 3/4 di depan rumusnya saja. Berarti keliling lingkaran sama dengan 3/4 kali 2 VR. Untuk mencari lengkungan ini ya, panjang total lengkungan ini. Nah, ini kita hitung 3/4 kali 2 kali V-nya 22/7 kali R-nya adalah 7 cm. Nah, dapatnya adalah 33 cm ya. Jadi panjang lengkungan ini ya yang di checklist, lengkungan ini sama lengkungan ini. Ini 3 nih totalnya nih ya, 1, 2, dan 3 nih. Panjang totalnya adalah 33 cm ya. Nah, setelah itu kita harus menambahkan dengan sisi yang lain ya. Jadi ini 14 cm. Oke, ditambah yang atasnya ini 29 cm karena bagian yang diarsir. Ditambah nih 7 cm. Ditambah 22 cm. Ditambah lengkungan tadi totalnya adalah 33 cm. Nah, sehingga hasil akhirnya itu adalah 105 cm ya. Berikutnya untuk mencari luas bangun yang diarsir, kita perhatikan bangun ini dulu ya. Bangun persegi panjang nih. Jadi kalau bangun persegi panjang ini dikurangi dengan 1/4 lingkaran ini dan setengah lingkaran ini, maka akan didapatlah luas bangun yang diarsir ini ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus mencari luas persegi panjang dulu dengan rumus P kali L, yaitu 36 dikali dengan 14 ya, dapatnya adalah 504. Kemudian kita cari ini luas 3/4 lingkaran ini ya. Jadi 3/4 kali V kali R pangkat 2. Jadi V-nya itu 22/7, jari-jarinya itu adalah 7 ya. Ini 3/4 yang tadi ya, karena bentuknya adalah 3/4 lingkaran ya. Dapatnya adalah 115,5 cm². Nah, setelah didapat, lalu dikurangi ya. 504 dikurang 115,5, hasilnya adalah 388,5 cm². Next, nomor 5. Hitunglah keliling dan luas bangun yang diarsir berikut. Nah, kita perhatikan. Ini kan kita nampak nih ya, bangun persegi ya. Jadi untuk mencari luasnya nanti, ini bisa bangun persegi dikurangi dengan 3/4 lingkaran ini ya. Sementara untuk mencari keliling, ini kita bisa fokus ke 3/4 lingkaran ini, kita cari kelilingnya, lalu ditambah dengan sisi ini ya. Ini 7 cm dan ini 7 cm. Nah, kita bahas sama-sama. Ini keliling lingkaran 1/4 kali 2 VR kali ada sebanyak 3 ya. Jadi 3/4 kali 2 VR dapatnya adalah 33 cm. Lalu ditambah dengan 7 dan ini juga 7. Hasilnya adalah 47 cm. Nah, kemudian untuk mencari luasnya kita step by step dulu. Kita pertama cari luas persegi. 14 kali 14 itu adalah 196. Lalu luas 3/4 lingkaran berarti 3/4 kali VR kuadrat. Hasilnya adalah 115,5. Setelah itu lalu dikurangi, dapatnya adalah 80,5 ya. Nomor berikutnya, nomor 6. Nah, tentukan keliling dan luas bangun di atas. Nah, pertama-tama kita cari dulu keliling lingkaran ini ya. Jadi total lingkaran ini ada setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Dengan panjang sisinya ini sama ya, ini ya, karena ini persegi. Jadi ini kalau 14, ini 14. Berarti jari-jarinya ini adalah 7 cm ini semua ya. Jadi ada setengah, 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 setengah. Berarti totalnya ada 2 lingkaran. Berarti tinggal 2 kali 2 VR. Dapatnya adalah 2 kali 2 kali V-nya 22/7 kali 7. Hasilnya adalah 88 cm.
Setelah itu kita cari luas persegi ditambah dengan, tadi ini 2 lingkaran ya, jadi 2 kali luas lingkaran. Nah, luas persegi ini adalah S kali S, berarti 14 kali 14 ditambah dengan 2 kali V kali R pangkat 2. Nah, hasilnya itu adalah 504 cm pangkat 2. Nah, next, contoh soal nomor 7. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini kita perhatikan ya, ini siku-sikunya. Ini berarti sama kaki ya, AB dan BC itu sama. Yang kelilingnya 28 tambah 28 akar 2 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir ini. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu AB dan BC. Ini tadi kan ada dikatakan bahwa segitiga sama kaki. Nah, sehingga kita misalkan AB dan BC itu S. Oke. Setelah itu, untuk mencari AC ini, berarti sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, konsep Pitagoras di video yang telah dibahas sebelumnya. Nah, untuk mencari AC kuadrat berarti sama dengan, tadi ini kita udah misalkan dengan S ya, berarti AB itu S kuadrat tambah S kuadrat. Hasilnya adalah 2S kuadrat. Nah, dapatlah S akar 2. Nah, kenapa nih bisa S akar 2? Jadi AC kuadrat ini kan 2S pangkat 2. Sehingga AC sama dengan akar 2 kali S pangkat 2. Nah, akar 2 ini kan tidak bisa ya. Jadi ini kita tulis kembali akar 2-nya. Sementara akar S kuadrat itu adalah S. Kenapa? Ini kita contoh ya. Akar 9 itu kan sudah pasti 3 ya. Nah, kita bisa buat 9 itu sebagai 3 pangkat 2. Jadi 2 dengan akar ini kita bisa coret. Maka hasilnya adalah 3. Ini juga sama. Jadi akar S pangkat 2, ini 2 dengan akar bisa coret, sehingga hasilnya adalah S. Nah, inilah hasilnya, S akar 2 ya. Nah, setelah itu, ini kelilingnya diketahui 28 tambah 28 akar 2. Lalu, ini keliling yang bagian ini kita bisa tambahkan ya. AB tambah BC tambah AC. Jadi tadi kan udah diketahui keliling segitiga siku-siku itu adalah 28 tambah 28 akar 2 ya. Nah, kalau kita secara logika berpikir, kesimpulannya kan berarti AB tambah BC tambah AC sudah pasti hasilnya adalah 28 tambah 28 akar 2 ya. Jadi AB ini dan BC ini kan sama. Tadi kita udah misalkan S, berarti S tambah S tambah AC ini dapatnya dari sini S akar 2 ya. Nah, sehingga ini kalau kita faktorkan, ini S-nya kan sama nih. Ini kita bisa tarik ke depan, X buka kurung, X kali berapa dapat S? 1. X kali berapa dapat S? 1 juga. X kali berapa dapatnya adalah akar 2, berarti S akar 2 ya. Nah, ini ketika kita kali masuk, ini tetap sama dengan yang baris kedua di atas ini ya. Ini tinggal tulis. Nah, jadi kesimpulannya S-nya itu adalah 28 tambah 28 akar 2. Ini kali ya. Kali pindah tempat jadi bagi. Dibagi dengan 1 tambah 1 itu adalah 2 tambah akar 2. Nah, kalau kita menemukan ada akar di bagian penyebutnya, maka ini harus dirasionalkan. Nah, cara menghitung rasional di mana ya? Ini kita pakai asumsi X tambah Y dikali X kurang Y, maka hasilnya itu adalah, ini ketika kita kali masuk satu-satu, X kali S kuadrat, X kali min Y min XY, Y kali S pos SY, dan Y kali min Y itu adalah min Y kuadrat. Nanti setelah kita sederhanakan, maka hasilnya itu adalah X kuadrat kurang Y pangkat 2. Nah, jadi sekali lagi ya, ini ketika kita kali masukkan semua ini, kita jabarkan ini, lalu kita sederhanakan, maka bentuk hasil akhirnya itu adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, jadi untuk mendapat X kuadrat kurang Y kuadrat, ini kan awalnya ini udah tambah nih ya. Jadi ini X tambah Y. Supaya bisa mendapat hasilnya itu tidak dalam bentuk akar, kita harus kalikan ini dengan X kurang Y. Ini kali ya. Jadi bawah dikali X kurang Y, atas juga sama dikali dengan X kurang Y. Nah, itulah yang dinamakan dengan
merasionalkan ya. Nah, jadi kita perhatikan. Ini saya hapus dulu supaya lebih mudah dilihat. Nah, nih. Kita perhatikan ini ya. Ini atasnya ini adalah 2828. Jadi ini 2828 ini bisa dibagi dengan 2 ya. Jadi kita faktorkan 2 kali buka kurung 14 tambah 14 akar 2 dikali dengan 2 kurang akar 2. Nah, yang bagian bawah gimana bisa dapat hasilnya 4 kurang 2? Nah, tadi kan udah dijelaskan di bagian atas. X tambah Y dikali dengan X kurang Y, hasilnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi, 2 tambah akar 2 dikali dengan 2 kurang akar 2, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Itu adalah X kuadrat ya, dikurang dengan Y kuadrat. Y-nya itu adalah akar 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini kan hasilnya adalah 4. Akar 2 pangkat 2, ini 2 dengan akar coret, hasilnya adalah 2. Sehingga kesimpulannya, 4 kurang 2 ini kan 2 ya. Jadi 2 dengan 2 yang di atas ini bisa coret. Nah, maka hasilnya ini sisa 14 tambah 14 akar 2 dikali dengan 2 kurang akar 2. Lalu kita jabarkan, 14 kali 2, 28. 14 kali min akar 2, min 14 akar 2. 14 akar 2 kali 2, hasilnya ada 28 akar 2. 14 akar 2 kali min akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu hasilnya kan 2 ya. Jadi 2 kali 14 adalah 28. Nah, ini 28 dikurang dengan 28, habis ya. Jadi sisanya tinggal 28 akar 2 dikurang 14 akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah 14 akar 2 ya. Nah, berikutnya. Ini belum selesai ya. Ini kita mau cari luas daerah yang diarsir. Nah, tadi udah selesai kita kerjakan, hasil S-nya udah dapat, yaitu adalah 14 akar 2. Jadi AB dan BC itu panjangnya itu adalah 14 akar 2. Sementara AC S-nya itu kan 14 akar 2 ya, dikali dengan akar 2. Berarti akar 2 kali akar 2 kan dapatnya adalah 2. 2 kali 14 itu hasilnya adalah 28. Nah, setelah itu kita cari luas daerah. Berarti ini kita perhatikan. Kita bayangkan ini setengah lingkaran ini ya. Jadi ini sampai sini ya. Jadi setengah lingkaran ini dikurangi dengan luas segitiga. Jadi luas setengah lingkaran ini harus dikurangi dengan luas segitiga supaya bisa mendapatkan luas daerah yang diarsir. Jadi luas setengah lingkaran ini adalah setengah kali V kali R kuadrat. Jadi setengah kali 22/7 kali jari-jari. Nah, jari-jari pada ini AC ini diameter ya, diameternya udah dapat 28. Jadi jari-jarinya itu adalah 14 ya. Dikurang setengah kali nih, alas kali tinggi, AB kali BC. Jadi AB-nya itu sama BC itu sama, 14 akar 2 kali 14 akar 2. Nah, ini tinggal hitung. Ini 7 sama ini 14 bisa coret, dapatnya 2. Ini 2 dengan 2 coret. Jadi 22 kali 14 dapatnya 308. Dikurang dengan ini sama ini coret 7 ya. Jadi 7 kali 2 14 kali 14 196. Hasilnya adalah 112 cm pangkat 2 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang keliling dan luas lingkaran, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.